Luar biasa. Ulangi lagi, selamat pagi. 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 Luar biasa. Pagi ya kita ya. Ya, ini bimbingannya siapa ini, Bapak Ibu nanti? Pak Robert. Pak Robert ya. Pak Robert dengan pengujinya Pak Riko. Pak Robert dengan pengujinya Pak Riko. Oke, Bapak Ibu selalu sehat ya. Saya langsung ya share. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ya. Ini kita coaching agenda 1, 2, 3 ya, Dek ya. Sekarang itu adik-adik diminta untuk menulis nanti ya. Ini menulis rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Jadi ini Dek, ini 3 mata pelatihan itu dijadikan satu hari ini, ya kan? Yaitu adik-adik konsepsi aktualisasi, kan outline-nya Dek. Konsepsi aktualisasi itu adik-adik bagaimana mencari isu, ya kan? Identifikasi isu, ada penjelasan aktualisasi, itu bagaimana adik-adik nanti membuat tulisan tentang rancangan aktualisasi, ya kan? Terus nanti ada dibimbing, ya kan, oleh coach-nya. Terus udah gitu adik nanti melakukan evaluasi, ya kan? Setelah evaluasi adik 30 hari, ya kan? Aktualisasi dan habituasi di tempat kerja, ya kan? Selama 30 hari itu nanti adik dibimbing oleh coach dan mentor, ya kan? Terus ada bimbingan kan, evaluasi, terus setelah itu evaluasi aktualisasi, ya, dalam bentuknya laporan aktualisasi. Adik-adik telah melewati agenda atau mata pelatihan agenda 1, 2, dan 3 di tempat kerja. Ya, Dek ya. Nanti kalau ada yang nggak dimengerti, ya kan, kepingin ditanyakan, bisa langsung ya, Dek. Ya. Nah, juga sudah diinformasikan tentang indikator nilai dasar. Akuntabilitas itu ada apa saja, ada tanggung jawab, ada jujur, ada kejelasan target, dan seterusnya. Nasionalisme itu ada apa saja. Etika publik itu ada apa saja, ada jujur, disiplin, hormat, dan sebagainya. Ada komitmen mutu, indikator nilai dasarnya itu ada efektif, efisien, dan seterusnya. Ada anti korupsi, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya. Sudah ya, adik-adik, karena sudah melewati yang ini kan dipelajari di agenda 2. Sebenarnya apa sih aktualisasi itu? Aktualisasi diri adalah penggunaan pemanfaatan potensi yang ada pada diri adik-adik. Gitu kan? Itu bisa terlihat dari skill atau kemampuan, bisa ada yang hal-hal yang tersembunyi seperti konsep diri, ada personal, ada motif. Nah, aktualisasi ini akan menjadi habit, yaitu habituasi, yaitu pembiasaan diharapkannya. Ya, oke. Bagaimana sih pertanyaan pembantu adik-adik dalam merancang aktualisasi? Ya kan? Yang pertama, adik-adik melihat di OPD, di institusi adik-adik, isu apa sih yang adik-adik temukan? Ya kan? Ada identifikasi isu. Ya, isu-isunya itu apa saja. Ya kan? Terus setelah didapat, kegiatan kreatif apa yang digagas untuk dapat memecahkan isu tersebut? Setelah didapat kegiatannya, dibuatlah suatu tahapan kegiatan. Bagaimana tahapannya? Ya kan? Terus apakah tahapan itu benar-benar memberikan dampak dalam penyelesaian? Ya. Terus bagaimana mengaktualisasikannya? Ya kan? Terus bagaimana membuktikan bahwa
hal tersebut sudah Adik lakukan. Buktikannya seperti apa, Dek? Dengan bukti fisik. Bukti fisik. Sampai di sini, paham, Dek? Oke. Nah, sekarang, Dek, bagaimana sih tahapan rancangan aktualisasi itu? Adik merancang, itu bagaimana sih tahapan rancangan aktualisasinya? Yang pertama, Adik mengidentifikasi isu. Isu yang diidentifikasi itu berdasarkan tugas dan fungsi peserta di tempat kerja. Bisa juga isu organisasi. Minimal itu 3, Dek. Itu minimal. Ya. Terus beri alasan mengapa isu tersebut diangkat. Cantumkan data, gambar, hasil observasi. Observasinya itu tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, gitu kan. Hasil wawancaranya itu dengan siapa. Hasil wawancara itu jangan Adik mencantumkan nama, Dek. Ya. Kalau jabatannya boleh. Ya kan, rekan kerja atau apa gitu boleh, ya kan. Itu berikut tanggal, jam, dan tempat dilakukannya observasi atau wawancara. Itu Adik masukkan di dalam, Adik mengidentifikasi isu yang minimal 3 itu. Nah, ini contohnya, Dek. Contohnya ya. Ini kebetulan dia ini adalah kemarin itu, ini Latsar juga, Dek, Latsar 2021. Ini dari Ketapang. Dia adalah Satpol PP. Ya. Contohnya itu adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan saat berkendara. Gitu kan? Dia cantumkan, Dek, datanya, fotonya, terus observasinya di tanggal berapa sampai berapa, terus dia melakukan wawancara, gitu kan, tanggal, jam, tempat, siapa yang dia wawancarai, dia cantumkan. Terus yang kedua, masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran K3, ketertiban, ketentraman, dan keindahan. Dia kasih juga data-datanya. Yang ketiga, masih rendahnya kesadaran pedagang kaki lima yang melaksanakan protokol kesehatan saat berjualan. Dia kasih juga data-data. Nah, adik-adik juga gitu. Ini kan guru semua ya. Nah, bisa kan identifikasi isunya. Misalnya rendahnya apa? Mata rendahnya nilai siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 SD misalnya. Yang kedua apalagi? Yang ketiga apalagi? Ya, tapi itu harus ada data, Dek. Ya. Jadi pengidentifikasi isu itu bukan asal, Dek, tapi kejadian yang ada di institusi, jika itu dibiarkan itu akan jadi masalah. Akan jadi problematik. Nah, setelah itu, Dek, setelah dapat identifikasi itu, gunakan alat tapisnya, Dek, namanya APKL. Menganalisis dan menapis isu itu harus melibatkan mentor. Nah, yang tadi yang sudah dapat itu dibuat di APKL. Apa sih APKL itu? Aktual, hanya itu, Dek. Benar-benar terjadi, Dek, isu itu. Dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Masyarakat di sini apa? Masyarakat bisa, kalau Adik adalah masyarakatnya siapa, Dek? Siswa. Guru-guru, ya kan? Orang tua. Orang tua. Terus problematik. Memang itu diangkat tuh mempunyai masalah yang kompleks. Harus segera nih dicarikan penyelesaian. Terus kehayakan. Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dampaknya ini luas. Terus kelayakan. Isu yang masuk akal dan serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemesahan masalahnya. Ya, Dek ya. Oke. Dalam menapis isu digunakan skala rentang untuk menetapkan satu isu prioritas yang disebut core issue. Skala rentang yang digunakan adalah skala Likert, Dek. Rentangnya 1 sampai 5. 1 itu tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, 5 sangat penting. Nah, dimasukkanlah inilah tabelnya, Dek. Ya, ini nomor, ini isu, ini kriterianya, total dan rank. Ini yang disebut tabel APKL. Dimasukkan tadi, Dek, yang
3 isu tadi. Ya, ini kan contohnya 3 ya, Dek. Cara nanti adik menapisnya ini dengan mentor, Dek. Cara menapisnya bagaimana, Dek? Dari atas ke bawah. Jadi misalnya aktual dulu. Aktual untuk isu pertama itu berapa nilainya? Aktual untuk isu kedua berapa? Aktual untuk isu ketiga berapa? Setelah selesai, baru ke problematik. Ya, Dek. Terus ke kelayakan dan kelayakan. Setelah itu dijumlahkan ke samping, ya kan? Nah, berarti yang peringkat, yang nilainya paling besar, ya kan? Itu adalah isu yang akan adik carikan solusi. Paham sampai di sini, Dek? Paham ya? Bu, yang mau saya tanyakan. Ya guys, siapa Saya nih? Christina Mary. Saya terus. Christina Mary. Bu, saya masih mau tanya untuk cara menggunakan skala ini tadi. Saya masih bingung, Bu, bagaimana cara menggunakan Pak Peri bisa dengar suara saya? Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah dengar, Bu. Oke. Yang lain? Sudah, Bu. Yang lain banyak keluar, Bu. Iya, ini kok ada tanda ini lagi ya? Iya, Kayaknya ada gangguan gitu, Bu. ini kayak ada gangguan. Oke, sudah ya? Sudah kumpul lagi kita? Ya, Bu. Oke. Oke, sudah bisa dimulai lagi? Siap, Bu. Bisa, Bu. Lanjut, Bu Yuni. Oke. Ini tadi, sebentar deh. Saya share screen dulu ya. Kelihatan, Dek? kelihatan, Bu? Ya. Nah, sudah, Bu. Oke. Nah, tadi pertanyaan dari siapa tadi namanya ke saya? Christina, Bu. Christina Mary. Christina tadi bilang bagaimana sih Bu Yuni cara menapisnya gitu kan? Nah, cara menapisnya itu kan ada nilainya nih Christina. 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, 5 sangat penting. Nah, ini kuncinya Christina, ya kan? Terus isu yang tadi yang sudah diidentifikasi, yang sudah Christina dapat dari sekolah, ya institusi Christina masukkan ke sini, ya Dek, ya dimasukkan. Nah, nanti A itu kan aktual kan Dek, tadi nih, kan A itu aktual, ya kan, benar-benar terjadi dan sangat hangat dibicarakan. Aktual. Berarti kalau aktual, isu pertama masih rendahnya kesadaran masyarakat, dia kasih di sini, ya kan, 4. Gitu. Kenapa 4? Karena dia bilang itu penting. 4 kan penting. Ya. Masih rendahnya kesadaran masyarakat melaksanakan kesehatan saat berkendara, protokol kesehatan. Aktual ini. Ini penting, kasih 4. Terus isu yang kedua,
masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran K3, ketertiban, ketenteraman, dan keindahan. Dia kasih sini 3 untuk aktualnya. Berarti kalau 3 itu cukup penting. Apa itu aktual? Aktual ini benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Begitu seterusnya, Dek. Sudah paham, Christina? Begini Bu, ada pertanyaan lagi. Tadi kan kita menentukan berdasarkan skala rentang tadi ya Bu ya, yang tidak penting, kurang penting. Nah, untuk menentukan skala 1 sampai 5 ini, apakah dari hasil pengamatan kita atau memang dari kita sendiri yang mengatakan bahwa isu ini penting, tidak penting, atau sangat penting, seperti itu Bu? Terima kasih. Itu berdasarkan tadi Ibu bilang identifikasi. Identifikasi isu. Nih. Ya kan? Identifikasi isu. Misalnya ini, masih rendahnya kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan saat berkendara. Langsung cantumkan data, Dek. Jadi setiap ada selesai identifikasi satu, ada datanya. Misalnya hasil foto, hasil observasi, hasil wawancara. Gitu. Terus kedua lagi, masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran K3. Kenapa bisa mengatakan bahwa masih banyaknya masyarakat melakukan K3? Ini Bu, contohnya. Ini datanya. Ini hasil saya observasi. Hasil observasi ini ada saya lakukan 3 hari, misalnya. Ini hasil saya wawancara. Berikut tanggal, jam, tempat, dan siapa yang saya wawancara. Ya. Jadi wawancara itu kita jangan menyebut nama, ya kan? Tapi misalnya kalau wawancara sama mentor, sama murid, sama wali murid. Ya, Dek. Terus isu ketiga, masih rendahnya kesadaran pedagang kaki lima. Kok bisa menyebutkan bahwa pedagang kaki lima itu masih rendah kesadarannya dalam melaksanakan protokol kesehatan? Buktinya mana? Ini data. Ini fotonya. Nah, dari ini ya, Dek ya, dari data-data hasil wawancara, hasil observasi yang ada, maka ditapis. Maka kita bisa memberikan nilai mana 4, mana 5, kenapa 4, kenapa 3, kenapa 2, kenapa 1. Oke? Dan yang tak kalah penting, Dek, dalam menentukan ini, adik-adik harus melibatkan, seperti saya bilang, menganalisis atau menapis isu, melibatkan mentor. Ya, jangan mentor tidak dilibatkan, Dek. Karena mentor itu yang tahu kondisi di lapangan. Ya kan? Mentor itu kan biasanya rata-rata kepala sekolah, kan, Dek? Betul, Dek? Kami dari Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan, Bu. Oh, dari Dinas Pendidikan. Oke. Nah, adik-adik bisa nanti dengan kepala sekolahnya, misalnya ditanya kepala sekolahnya, ya kan, dengan guru senior, gitu kan. Nah, menentukannya begitu, Dek. Bersamaan, ya, dengan kepala sekolah, boleh. Jadi jangan ditentukan sendiri. Tadi Ibu bilang berdasarkan data, ya kan. Terus berdasarkan hasil, adik-adik juga berkonsultasi dengan kepala sekolah. Kenapa penting, Dek, adik berkonsultasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan teman-temannya, agar rancangan yang aktualisasi yang adik buat ini, yang nanti akan adik realisasikan 30 hari adik di sekolah, nanti kan di lokus, itu tidak mengalami penolakan. Ya. Jadi adik tetap, walaupun misalnya mentornya itu dari dinas, tapi adik tetap harus berkonsultasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di tempat adik. Jangan tidak dilakukan. Nanti adik akan kesusahan, karena nanti tidak akan diterima, karena tidak ada konsultasi atau koordinasi. Ya, Dek?
termasuk dalam menapis ini. Dan nanti juga diinformasikan kepada mentor. Nah, setelah Dek, ini kan dapatnya, lanjut ya, ini kan dapatnya yang isu yang ketiga ya Dek, yang nilainya paling tinggi, karena ini yang memang harus segera diselesaikan, ya kan? Dicari Dek penyebabnya. Kenapa sih masih rendahnya kesadaran pedagang kaki lima itu melaksanakan protokol kesehatan saat berjualan? Sebabnya itu apa? Misalnya Adik, kenapa sih rendahnya rendahnya nilai matematika gitu kan siswa di kelas 5 ini? Kenapa? Mencari penyebabnya, Dek. Nah, ini kan peringkat 1 di tabel APKL, dicari penyebab isunya. Mengapa hal tersebut terjadi? Minimal 3 penyebab. Kemudian dianalisis dengan alat tapis USG. Menganalisis atau menapis isu melibatkan juga penyebab isu, juga melibatkan mentor. Nah, ini tadi dia penyebabnya tuh. Penyebab isu tuh tadi dia kan sini mengatakan masih rendahnya kesadaran pedagang kaki lima PKL yang melaksanakan protokol kesehatan saat berjualan. Ternyata nih penyebabnya ini. Karena masih rendahnya kesadaran pedagang kaki lima. Karena sanksi hukum yang membuat efek jera itu belum ada. Karena kurangnya pemahaman tentang bahaya COVID. Gitu. Nah, kalau Adik, misalnya tadi, kenapa nilai matematika di kelas 5 itu rendah, misalnya. Namanya isunya itu ya, yang setelah ditapis itu yang harus segera diselesaikan. Kira-kira apa penyebabnya, Dek? Kalau nilai siswa, misalnya matematikanya rendah, kira-kira penyebabnya apa? Bisa Mbak jawab, Bu? Ya, silakan. Bisa jadi karena kurang menariknya media pembelajaran digunakan atau metode pembelajarannya, Bu. Ya, bisa misalnya 1, kan penyebab isunya 3 kan? Minimal kan? Jadi misalnya 1, misalnya masih kurangnya media pembelajaran yang menarik. Gitu. Kedua, misalnya metode yang digunakan monoton, misalnya. Yang ketiga, cara penyampaian atau cara penyampaian, ya kan? Bisa saja gurunya ngajari matematika, ya kan? Seperti mengajar bahasa Indonesia, kan nggak bisa. Kalau matematika itu kan harus banyak praktek. Ya, Ya kan, banyak memberikan soal-soal. Tapi gurunya ini malah banyaknya teori. Nah, misalnya kan. Bisa aja penyebab yang isu yang ketiga, cara mengajar. Ya, cara mengajar guru yang kurang kreatif. Ya kan, guru itu juga bisa loh kan, Dek, punya penyebabnya isunya itu juga karena guru, nilai siswa itu rendah. Oke, kasih penyebab isu, ya kan? Terus dimasukkan di tabel. Setelah mendapatkan core isu, dicari faktor-faktor penyebabnya dan dianalisis menggunakan USG. Dimasukkan di sini tadi itu, yang 3 tadi penyebab isu. Ingat ya, ada nomor, ada penyebab isu. Jadi ini bukan isu lagi, Dek, nama tabelnya ini. Faktor penyebab. Jangan salah ya, Dek. Kalau yang APKL tadi, isu. Ini, ya kan? Nah, kalau misalnya USG, faktor penyebab. Jangan sama-sama ditulis isu, Dek. Maknanya tuh beda. Ya, Dek. Oke. Kenapa Ibu katakan? Jadi apa yang Ibu contohkan itu karena itu yang terjadi biasanya, Dek, dengan peserta Latsar. Jadi Ibu kasih contoh itu yang memang terjadi di Latsar. Oke, ditapis lagi. Ya, itu tuh urgensi. Ya kan? Urgensinya bagaimana nih? Penyebab isu yang pertama berapa nilainya? Yang kedua berapa? Yang ketiga berapa? Serius
Serius tentang penyebab itu. Seriusnya berapa? 4K, 5K, 3K. Atau guru, kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi masalah besar nih. Kasih. Makanya Dek, dalam menapis ini melibatkan kepala sekolahnya nanti. Ya. Terus dijumlahkan lagi. Nah, ternyata di sini adalah yang paling penyebab isu yang harus segera diselesaikan adalah yang pertama, masih rendahnya kesadaran pedagang kaki lima untuk mematuhi protokol kesehatan saat berjualan. Setelah itu, Dek, dapatkan, jadikan tuh tadi, Dek, kalimat positif, menggabungkan antara isu, ya tadi yang peringkat 1, ya kan, yang nilainya paling tinggi, dan penyebab isu di peringkat 1 di USG. Jadikan kalimat positif. Nah, menentukan gagasan pemecahan isu itu juga melibatkan mentor. Ini contohnya nih, keluarlah gagasan pemecahan isunya, meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima atau PKL untuk mematuhi protokol kesehatan saat berjualan di seputaran taman kota. Nah, jadi disebutkan di mana. Kalau udah gagasan pemecahan isu, Dek, melalui media, stiker, dan video edukasi di Kabupaten Ketapang. Dia ngasih solusinya dengan menempelkan stiker dan video edukasi. Nah, kalau adik-adik, misalnya tadi, isunya tadi kan nilainya kan, nilai murid ya, rendah matematika. Ternyata faktor penyebab isunya itu karena media pembelajaran yang kurang variatif gitu kan. Jadi gagasan pemecahan isunya apa, Dek? Meningkatkan hasil belajar siswa. Dek, kalau saya terangkan, kalau perlu dicatat ya. Takutnya lupa. Ya. Ya, meningkatkan jadi hasil belajar siswa dengan menggunakan media. Dengan menggunakan media. Medianya apa gitu kan? Ya. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas, sebutkan dulu, Dek. Siswa kelas berapa? Kelas 5 SDNX gitu kan? Ya kan? Di SDNX misalnya kan dengan media apa? Terus kabupaten Kadal. Oke, seperti itu ya. Jadi gagasan pemecahan isu. Nah, setelah itu adik tentukan kegiatan-kegiatannya yang akan dilakukan untuk mencari solusi dari pemecahan masalah itu. Menentukan kegiatan, menentukan tahapan kegiatan dari setiap kegiatan yang direncanakan. Jadi ada kegiatan, ada tahapan kegiatan. Ya. Tahapan kegiatan itu berisi step-step ya atau langkah-langkah adik untuk mencapai kegiatan. Ya. Terus ada output atau bukti fisik, output kegiatan seperti foto kegiatan, ada notulen, ada absensi, ada undangan, mungkin ada rekap nilai siswa dan lain-lain. Terus juga cantumkan nilai-nilai dasar ASN pada kolom keterkaitan substansi mata pelatihan ya di tabel rancangan aktualisasi. Nah, tadi kan dia bilang setelah dapat itu buat kegiatan. Nah, ini ternyata kegiatannya, Dek. Tadi dari gagasan pemecahan isu itu, ya kan, meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima untuk mematuhi protokol kesehatan saat berjualan di seputaran taman kota melalui media stiker dan video edukasi di Kabupaten Ketapang, maka dia buat kegiatannya ini. 1. Berkoordinasi dengan rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan. 2. Membuat stiker sosialisasi taat prokes. 3. Membuat video edukasi agar PKL taat prokes. 4. Membuat kuesioner pre dan post tentang kesadaran PKL
saat prokes. 5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penempelan stiker serta melakukan pre dan post test. 6. Membuat laporan hasil kegiatan. Tapi kalau misalnya adik, apa deh kegiatan? Pembelajaran. Iya, apa kegiatannya? Tadi kan meningkatkan kan hasil belajar siswa. Membuat Yang RPP. pertama, Membuat RPP. membuat RPP. Pintar. Yang pertama, membuat RPP kegiatannya. Setelah membuat RPP, yang kedua, kegiatannya apa, Dek? Menyediakan media pembelajaran atau alat peraga. Membuat, Dek, bukan menyediakan. Kan adik membuat. Kalau menyediakan itu barangnya sudah ada, tinggal adik sediakan ya. Jadi yang pertama yaitu membuat RPP, itu kok kegiatan adik kan. Yang kedua membuat media pembelajaran matematika pada kelas 5 SD. Jadi dijelaskan, Dek, ini media pembelajaran apa? Ya kan? Karena tadi isunya itu adalah meningkatkan gagasan pemecahan isunya adalah meningkatkan hasil belajar matematika, berarti membuat medianya adalah media pembelajaran matematika. Jadi disebutkan. Terus yang ketiga apa? Kalau misal kegiatan adik. Membuat RPP tadi, membuat media pembelajaran matematika, tadi kan contohnya pelajaran matematika. Terus yang ketiga apa? Membuat soal pretest dan post-test, Bu. Membuat soal pretest dan post-test. Tentang materi pembelajaran yang diajarkan. Enggak, materi pretest dan post-test mata pelajaran matematika kelas 5 SD. Kan fokusnya ke kelas 5 SD pelajaran matematika, Dek. Ya kan? Disebutkan, Dek, harus disebutkan. Kenapa ini Ibu sampaikan, Dek? Memang adik-adik dalam membuat itu memang harus fokus gitu. Ya, kalimatnya juga gitu. Ya. Harus tepat sasaran. Kadang penguji itu juga nggak mau, Dek, kalau kalimatnya masih ngawang-ngawang. Ya. Jadi harus tepat, langsung, to the point. Oke. Terus yang keempat apa, Dek? Keempat ya sekarang ya? Iya. Nah, keempatnya apa? Melaksanakan kegiatan pembelajaran, Bu. Melaksanakan Ya, kegiatan pembelajaran. melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika, sebutkan. Melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika kelas 5 SD tadi kan? Dengan media, apa nama medianya? Disebutkan. Jadi pembelajaran itu bukan hanya pembelajaran biasa, tapi sudah menggunakan media yang telah adik-adik buat. Jadi harus fokus, kalimatnya juga gitu. Ya, bukan ngawang-ngawang istilahnya. Kok Bu Yuni bilang bukan ngawang-ngawang. Jadi harus fokus. Melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika kelas 5 SD contohnya kan dengan menggunakan media. Medianya apa? Media kartu, biasanya gitu kan? Ada media apa lagi? Gambar dan sebagainya. Terus Dek, yang kelima apa Dek? Melakukan apa Dek? Membuat apa? Evaluasi. Hah? Kelima? Melaksanakan evaluasi. Kenapa tidak melakukan evaluasi itu adik masukkan di kegiatan waktu adik melaksanakan pembelajaran? Ya kan? Waktu melaksanakan pembelajaran itu kan adik bisa kegiatan pertama menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan kedua melakukan tahapan kegiatan pertama melakukan menyampaikan tujuan, ya kan? Tahapan kegiatan kedua yang tadi itu Dek, yang tadi melaksanakan pembelajaran itu, melaksanakan pembelajaran matematika tadi,
Itu kan kegiatannya. Tahapannya kan bisa dimasukkan evaluasi di situ. Jadi nggak usah dibuat kegiatan sendiri. Ya kan? Misalnya kegiatan pertama, tahapan kegiatan pertama menyampaikan tujuan pembelajaran pada siswa. Tahapan kegiatan keduanya itu melakukan pretest. Tahapan ketiganya melakukan pembelajaran dengan media, ya kan? Tahapan keempat melakukan post-test. Tahapan kelima Lakukan penilaian. merekap, ya, penilaian dan merekap. Ya, melakukan penilaian dan merekap hasil pre dan post. Kecuali Adik ingin melakukan pembelajaran itu lebih dari satu kali. Ya, Dek. Lebih dari satu kali. Ya kan? Nah, itu kalau lebih dari satu kali, adik-adik bisa membuat kegiatan sendiri, mengevaluasi hasil pembelajaran. Ya kan? Bu Yuni, saya nggak mungkin lah satu kali misalnya, saya mau melakukan 2-3 kali pembelajaran dengan media ini. Nah, itu boleh. Terus kegiatan yang terakhir, bisa membuat laporan hasil kegiatan. Laporan hasil kegiatan ini, Dek, adalah hasil kegiatan adik-adik waktu proses pembelajaran. Bukan laporan hasil kegiatan ini adalah hasil kegiatan rancangan aktualisasi, bukan ya, Dek? Ya. Jadi kegiatan pembelajaran itu dengan media yang adik buat, adik harus laporkan kepada kepala sekolah. Apa hasilnya dengan media yang telah adik buat? Kita ini sampai jam 11 tepat ya, Dek? Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah ya, Dek ya? Setelah itu, Dek, dimasukkanlah ke tabel rancangan aktualisasi. Nah, ini tabel rancangan aktualisasi. Ya, ada unit kerja. Kalau adik guru disebutkan unit kerjanya di mana. SD Negeri 5 misalnya. SD Negeri 5 kecamatan apa, Kabupaten Skadau. Terus identifikasi isunya? Identifikasi isunya didapat dari mana, Dek? Di copy paste saja dari tabel APKL. Kan identifikasi isu kan di tabel APKL, Dek. Ya kan? Jadi dari tabel APKL ini, yang tadi ini, nah ini kan isu-isu ini, kan? Adik tinggal di copy paste untuk identifikasi itu di tabel rancangan aktualisasi. Ya. Kenapa Ibu Yuni selalu bilang kalau itu sama di copy paste saja, jangan diketik ulang. Karena kalau diketik ulang takutnya ada kata yang hilang atau ada penambahan kata. Itu jadi maknanya berbeda, Dek. Gitu. Iya, bisa berbeda. Kadang contoh kecil saja ya, membuat media pembelajaran, gitu kan? Diidentifikasi isunya itu. Tahu-tahu itu identifikasi isu di tabel APKL. Begitu di rancangan aktualisasi, dia bilang menyusun media pembelajaran. Gitu ada penguji yang nggak mau loh, Dek. Gitu. Jadi kalimat itu harus sinkron. Kalau awalnya bilang membuat media, ya membuat. Ya. Walau misalnya, Bu, membuat dengan menyusun itu sama saja, Bu. Dia bilang begitu ya. Ya, kita tanyakan kepada guru bahasa Indonesia. Membuat dan menyusun itu sama tidak guru bahasa Indonesia, gitu kan? Kan tahu dia yang ahli bahasa kan. Ya. Tapi intinya di dalam kita membuat suatu karya, kan, karya penulisan ya ilmiah itu tuh memang kita harus menggunakan kalimatnya itu harus sinkron. Sudah ya. Terus identifikasi isu itu ada didapat dari APKL. Isu yang diangkat itu
dapat dari tabel USG. Tapi yang peringkat Yang pertama. yang nilainya paling tertinggi. Terus gagasan pemecahan isu itu adalah kalimat positif dari identifikasi isu yang peringkat 1 dan isu yang diangkat. Nah, kalau misalnya adik itu tadi membuat meningkatkan hasil belajar, berarti adik di sini apa? Sama nih dengan gagasan pemecahan isunya tadi, meningkatkan hasil belajar matematika. Nah, kalau matematika itu kan banyak lagi, Dek. Materi apa? Biasa kan gitu. Meningkatkan hasil belajar pembelajaran matematika materi akar pangkat 3 pada siswa kelas 5 SD, kelas pada siswa mana, SD kelasnya berapa, SD-nya SD apa, gitu kan. Dengan medianya apa, gitu kan. Di Kabupaten Skadar. Ada Dek yang itu, Dek, yang kelas 5 sini, guru matematika. Nggak ada ya? Oke. Kalau ada sih saya mau tunjukkan. Hah? Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Banyak kok, Dek, media-media yang dibuat, ya kan. Sebentar ya, Dek. Saya itu, bentar ya. Tunjukkan. Ini, Dek. Kelihatan nggak? Ini salah satu media pelajaran matematika akar pangkat 3. Ini juga dibuat oleh peserta langsar, ya kan? Ini dari Kota Pontianak, deh. Ya. Langsar tahun ini juga 2021. Ya. Jadi dia buat, kelihatan ya. Nah, dia membuat medianya. Jadi sebenarnya banyak kok media-media yang kreativitas dari peserta laksar ini bagus-bagus. Ya. Nah, setelah itu, Dek, kegiatan-kegiatannya itu dimasukkan, Dek. Dimasukkan di rancangan aktualisasi itu. Kegiatannya apa? Tadi kan membuat RPP, ya kan? Terus tahapan kegiatannya apa dalam membuat RPP itu? Mungkin tahapan kegiatannya mencari referensi, gitu kan, tentang RPP. Tahapan kegiatan 1, tahapan kegiatan 2, misalnya membuat draft RPP, misalnya gitu. Tahapan kegiatan 3, konsultasi dengan kepala sekolah, misalnya. Terus tahapan keempat, merevisi RPP sesuai dengan saran dari kepala sekolah, misalnya. Yang kelima, mencetak RPP. Kan gitu kan? Ya kan? Mudah kan? Karena tahapan kegiatan itu berisi langkah-langkah, Dek. Adik dalam membuat kegiatan adik yaitu membuat RPP. Jadi output atau hasilnya apa? Kalau membuat RPP, yang jelas RPP. Ya kan? Output atau bukti fisiknya RPP. Terus apa lagi, Dek? Apalagi setelah output atau hasilnya dalam membuat RPP, misalnya kegiatannya apa? Foto kegiatan, ya kan? Notulen. Kenapa harus ada notulen, Bu Yuni? Karena kalau notulen itu adalah pada saat Bapak Ibu konsultasi dengan kepala sekolah, itu dicatat, jadikan bukti fisik. Nah, terus masukkan keterkaitan substansi ke mata pelatihan. Ya kan? Saat
kan ketika saya misalnya, ini ketika saya misalnya ketika saya mencari referensi tentang pembuatan RPP, saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh agar tujuan dari pembelajaran matematika tercapai dengan baik. Itu apa berarti? Akuntabilitas, tanggung jawab. Seperti gitu, Dek, ya. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, misalnya. Dengan membuat RPP, itu kan, saya akan berkontribusi terhadap visi organisasi. Visi organisasi adik-adik apa? Sebutkan. Misinya disebutkan. Yang sesuai, misi itu kan banyak. Pilih salah satu atau salah dua yang sesuai dengan membuat RPP. Begitu juga penguatan nilai-nilai organisasi. Misalnya, dengan membuat RPP, saya memberikan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi. Apa nilai-nilai organisasi dari tempat adik itu? Ya kan? Misalnya tanggung jawab, profesional, sebagainya. Begitu seterusnya, Dek. Paham nggak? Atau saya mau pakai contoh yang ini. Dek. Saya pakai contoh yang ini yang saya jelaskan. Ini. Nah, terus Dek, misalnya yang kedua, misalnya kegiatan adik-adik itu tadi kan misalnya membuat media, Dek kan. Jangan lupa ya, Dek ya. Pada saat adik misalnya membuat media, adik sebutkan di sini. Kayak dia ini kan membuat stiker sosialisasi taat prokes pada PKL. Yang disebutkan apakah itu masuk manajemen ASN, apakah itu termasuk WOG gitu ya. Nah, jangan lupa, nih saya kasih tanda merah ini, adik-adik menyebutkan media itu tuh, isinya media itu tuh apa di tahapan kegiatan pada rancangan aktualisasi. Misalnya, saya akan membuat media tadi kan, pembelajaran matematika kelas 5 SD, itu kan, yang isinya apa disebutkan. Itu seperti itu, Dek. Ya, ingat dalam merancang itu tidak boleh ngawang-ngawang. Ya. Oke, Bu. Dalam merancang itu harus sudah fokus. Kalau membuat media video misalnya kan, video pembelajaran atau video pembelajaran Bu Ot itu ada loh guru tuh yang keren juga tuh di Kuburaya. Dia membuat video tentang pembelajaran akar pangkat, deh. Ya kan, akar pangkat dia buat video gitu. Nah, dia memang pure buat dia video sendiri. Nah, itu dituliskan isi video itu apa saja. Ya, isi videonya apa saja. Itu dituliskan deh di rancangan. Ibu nih adik ya, membuat ini itu berdasarkan pengalaman itu jadi coach, ya kan? Jadi penguji. Jadi maunya penguji, apa yang sering ditanyakan penguji dan sebagainya. Nah, itu tuh akhirnya Ibu buatlah PPT ini gitu. Oh, seperti ini gitu. Ya kan? Dan memang benar gitu. Maksudnya itu benar bahwa membuat rancangan itu harus sudah fokus, ya kan? Terus bukan asal buat, sesuai dengan isu, identifikasi isunya. Terus jangan lupa juga deh nilai-nilai dasar. Jadi satu kegiatan, 5 tahapan, ya kan? Ya kan?
masing-masing tahapan itu satu-satu keluar apa nilai dasarnya kan, akuntabilitas, nasionalisme, ya kan, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya. Terus bilang, Bu Yuni, kenapa Bu Yuni satu kegiatan itu 5 tahapan? Boleh nggak Bu satu kegiatan, tapi tahapannya tidak 5 Bu, mungkin 4. Boleh? Tapi nanti keterkaitan dengan mata diklatnya itu harus 5 keluarnya semua deh. Bisa saja kan, kalau misalnya tahapan kegiatannya 4, ya kan, bisa saja ini akuntabilitas, ya kan, misalnya ini etika publik dan nasionalisme, ini komitmen mutu satunya anti korupsi, bisa kan dek? Bisa saja. Kenapa Bu Yuni harus 5-5-nya di setiap kegiatan itu keluar, anekanya itu keluar, akuntabilitas keluar, nasionalisme segala macamnya harus ditulis. Lah memang di penilaiannya ada deh. Ya. Jadi keterkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3. Penilaiannya ada. Terus adik juga mempelajari itu. Jadi adik harus paham. Ya, hal-hal yang dipelajari itu. Untuk memahaminya, makanya dalam rancangan, dalam laporan itu ditulis. Jadi, terus tadi misalnya membuat media, berarti output atau bukti fisiknya apa, Dek? Media, ya kan? Ada foto kegiatan. Jadi, Dek, semua foto-foto Kadek melakukan suatu kegiatan itu Adik foto. Dan ingat, Dek, ya, dalam Adik foto itu yang pertama, misalnya Adik membuat media pembelajaran, dilakukan di rumah. Ya kan? Di foto, lakukan itu pakai bajunya yang sopan. Jangan misalnya, Bu Yuni kan dilakukan di rumah, Bu Yuni, dasteran, foto, dimasukkan di rancangan aktualisasi. Nah, itu gimana tuh, Dek? Atau misalnya yang bapak-bapak gitu kan, pakai celana pendek, kaos oblong, membuat media gitu kan. Nah, terus lanjut dipoto, masukkan di laporan aktualisasi, bukan rancangan yang di bukti fisik, laporan aktualisasi yang melihat nanti kepala sekolah, yang melihat nanti dari SDM sekadau. Jadi tetap harus ada foto-foto, itu juga harus sesuai dengan etikanya lah, Dek, ya. Nah, terus Dek, biasanya guru ini kan memberikan pembelajaran ini, adik-adik sudah tatap muka ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, belum ya? Masih belum ya? Belum, Bu. Oke. Jadi kalau tidak tatap muka, rencananya pembelajarannya pakai apa, Dek? Kemarin diberitahu sama mentornya, itu nanti minta izin ke sekolah untuk tatap muka, Bu. Gitu. Bikin surat pernyataan. Nah, Dek, kalau misalnya adik diberikan kepercayaan, ya kan, amanah dari orang tua murid yang membolehkan anaknya ke sekolah, gitu kan, itu adik harus mentaati prokes loh, Dek. Ya, adik bawa masker, bawa hand sanitizer. Biasalah anak-anak kadang-kadang maskernya lupa Bu Guru, gitu kan. Nah, Ibu atau Bapak sediakan masker, hand sanitizer, ya kan. Jangan sampai nanti itu tidak dilakukan. Ya, kita kan menghindari kan, Dek, hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai nanti ada terjadi sesuatu, orang tua siswa komplain dengan pihak sekolah. Ya, Dek, ya. Kalau misalnya mengambil foto siswa juga gitu, Dek. Kita ini kan sebagai pelaksana kebijakan publik kan, Dek. Nah, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus taat prokes. Adik harus taat prokes. Murid-muridnya juga bermasker, gitu ya.
Jangan tidak. Ya. Jadi kalau dia nggak bawa, adik-adik harus nyediakan deh. Ya. Karena kalau di sekolah, apalagi adik minta izin, itu adalah tanggung jawab adik dan pihak sekolah. Ya. Oke. Begitu seterusnya, Dek ya. Nah, terus ada juga membuat jadwal pelaksanaan aktualisasi berdasarkan kegiatannya ini. Kegiatan 1, tanggal pelaksanaannya kapan? Output atau bukti fisiknya berupa apa? Kegiatan 2, pelaksanaannya kapan? Output atau bukti fisiknya apa? Ini cara kalau mengisi format jadwal implementasi kegiatan, ya kan? Itu bagaimana, Dek? Ya, di copy paste saja kan? Kegiatannya ini dari tabel rancangan aktualisasi kan? Begitu juga outputnya atau bukti fisiknya, betul nggak, Dek? Di copy paste aja dari sini, ya kan? Tadi kegiatannya apa, ya kan? Bukti fisiknya, output atau hasilnya apa kan? Copy paste saja di sini. Oke, ya Dek. Terus dalam tanggal pelaksanaan itu adik juga pertimbangkan betul-betul, Dek. Misalnya membuat RPP. Itu membuat RPP itu berapa hari? Termasuk untuk konsultasinya gitu. Misalnya membuat RPP tanggal pelaksanaannya 19 Juli, 1 hari saja. Apakah mungkin? Mungkin ya kan membuatnya. Tapi mungkin adik mau konsultasi dengan kepala sekolah, kepala sekolahnya nggak ada. Tidak jadi 1 hari kan? Karena namanya RPP itu berarti kan sudah jadi. Atau juga sebaliknya, membuat RPP 1 minggu waktunya. Itu berarti merancangnya juga tidak betul kan, Dek? Nah, itulah saya bilang. Merancang itu adik harus real dengan keadaan di lapangan. Sudah, Dek? Paham? Nah, nanti ada lembar ya, Dek ya. Konsultasi coach dengan mentor. Itu juga tanggal berapa, kegiatannya apa, outputnya apa. Output itu adalah saran dari mentor atau coach. Ya kan? Media komunikasi yang digunakan apa? Via telepon kah, via Zoom kah, via WA kah, terus para. Kalau Ibu Yuni biasanya kalau jadi coach itu, Ibu selalu mau telepon boleh, tapi WA dulu Ibu. Takutnya pas Ibu lagi ngajar seperti ini kan. Atau misalnya mau ada Zoom tambahan Bu, di luar yang disepakati oleh penyelenggara boleh. Jadi hal-hal seperti itu bisa dilakukan karena kan kita keterbatasan waktu juga, kan. Oke. Nah, laporan rancangan aktualisasi isinya apa aja? Ini deh. Daftar isi kan ada judul, persetujuan, berita acara, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Ini adalah latar belakang diakan-akannya Laksar, Dek ya. Menggunakan perlan yang nomor 1 2021 ya, Dek. Ya, Adik nanti kalau membuat latar belakang itu bukan perlan yang tahun 2018, Dek. Ya, tujuan, manfaat diadakannya Laksar. Terus bab 2 itu deskripsi organisasi, Dek. Ada profil sekolah Adik, visi misinya, tujuan organisasi, tujuan sekolah Adik, struktur dan fungsi profesi Adik itu bagaimana, struktur organisasinya apa. Terus bab 3, Dek, nilai-nilai dasar ASN serta kedudukan dalam NKRI. Itu nilai-nilai dasar ASN-nya, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Berarti kalau nilai-nilai dasar ASN itu apa deh isinya di sini? Adalah aneka itu kan, akuntabilitas, ya kan? Kedudukan dan peran ASN dalam NKRI itu berarti di agenda 3. Manajemen ASN, ya kan? POG, ya kan? Pelayanan publik. Nah, yang sering biasa saya selalu berpesan, bab 1, ya kan, latar belakang diadakannya Latsar, dengan nilai-nilai dasar ASN serta kedudukannya dalam NKRI, ini suka sama persis. Mungkin minjam punyaan peserta Latsar sebelumnya, gitu kan.
Sumbernya satu orang, akhirnya sama, tidak tanpa dirubah atau menggunakan kalimat sendiri. Sebenarnya deh, kalau kita melihat contoh, itu hanya sebagai template kan. Tapi kalimat dan sebagainya itu adik harus membuatnya sendiri gitu. Ya, jangan sama persis deh. Kalau plagiat deh, nggak bisa deh evaluasi deh. Pasti ditunda. Ya, suruh membetulkan dulu. Ya, gitu ya dek ya. Terus rancangan aktualisasi itu ada identifikasi isu, ada gagasan pemecah isu, aktualisasi nilai dasar, ada jadwal implementasi, jadwal konsultasi dengan mentor, dan jadwal konsultasi dengan coach. Terus bab 5-nya penutup. Ada ditanyakan dek sebelum kita masuk di laporan aktualisasi. Silakan Pak Ferry. Saya Bu. Bu, kalau kita konsultasi dengan mentor secara online nanti parafnya seperti gimana, Bu? Ketemu mentornya nggak bisa ya? Tempatnya jauh ya Pak Ferry dengan mentor ya? Halo Pak Ke Ferry? dinas pendidikan sih, Bu. Nah, ya, ke dinas pendidikan aja. Ya, Bu. Mohon izin sama mentornya. Nggak apa-apa. Siapa lagi? Ada lagi pertanyaannya? Bu, saya Rosnalika, saya mau bertanya, selain menggunakan media, kita yang tadi bisa dengan metode atau apa gitu, Bu? Boleh. Bukan hanya media begitu. Ya. Metode? Bisa dengan metode pembelajaran. Bisa. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Bu, izin. Ya, silakan. Bu, silakan. satu lagi, Bu. Ya, silakan. Bu, ini flashback ke belakang lagi, Bu, mengenai contoh analisis isu menggunakan metode APKL tadi, Bu. Bagaimana kalau totalnya itu sama, nanti apalagi yang harus kita lakukan, Bu? Berarti dalam dalam mengidentifikasi isunya itu memberi penilaiannya berarti tidak ini, Pak. Tidak sinkron sesuai dengan data yang ada di lapangan. Belum pernah sih Pak sama Pak nilainya. Iya. Kalau misalnya antisipasi Bu, seandainya kalau sama gitu. Ya, kalau misalnya nilainya sama, Bapak cari penyebabnya, penyebab isunya. Ya. Dari penyebab isunya itu cari dua-duanya penyebab isunya. Nah, dari penyebab isu itu nanti ditahu yang mana yang bisa didahulukan untuk dilakukan, dicarikan solusinya. Nah, yang satunya bisa Bapak nanti yang lebih urgent. Nah, yang satunya nanti bisa Bapak berikan solusi itu setelah latsar. Kan tidak hanya di latsar sebenarnya. Ya, Bapak Ibu itu mengidentifikasi isu permasalahan yang ada itu kan dan membuat suatu gagasan pemecahan isu, ya kan, terus membuat media, metode dan sebagainya itu kan bukan hanya saat latsar. Latsar ini kan hanya pemula, Bapak Ibu, ya kan. Diharapkan ini jadi habit, tadi kan dibilang habituasi, jadi pembiasaan. Jadi berikutnya kalau Bapak Ibu mengajar, oh ini kayaknya medianya nih. Oh, ini sepertinya metodenya nih. Sudah begitu, jadi kebiasaan, jadi habit. Itu tujuan dari latsar, Pak. Bu, ya. Jadi bukan hanya untuk latsar, untuk dapat nilai supaya jadi PNS gitu kan, dari CP gitu kan, bukan seperti itu konsepnya. Ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi Pak Ferry bilang, Bu, ada yang dua, cari penyebab isunya. Mana yang diangkat dulu, gitu kan? Nah, yang satunya kapan dilakukan? Nanti setelah Bapak habis latsar. Ya. Jadi sama-sama dilakukan, Bu, ya?
Ya, sama-sama dilakukan. Cuman waktunya saja yang mungkin berbeda. Berbeda. Ya, kalau Bapak bisa lakukan bersama, ya, siapa nih? Pak Gabriel, silakan. Iya, Bu. Jadi terima kasih Bu atas waktunya. Jadi yang mau saya tanyakan ini berkaitan dengan isu yang kita angkat. Untuk isu yang kita angkat ini, apakah seperti kami kan jurusannya kan agama, Bu. Terus kalau ingin mengangkat isu yang lain, misalnya isu yang umum berkaitan dengan minat siswa untuk membaca di perpustakaan itu, apakah bisa atau memang harus sesuai dengan bidang kami? Tapi itu nanti tidak menjadi, kalau Bapak dalam mengidentifikasi isu boleh, ya kan? Tapi kalau nanti yang Bapak angkat itu sesuai dengan tupoksinya Bapak. Misalnya, contoh ya Pak, identifikasi isunya satu, rendahnya minat, coba Bapak coba dari Pak Gabriel, gimana? Coba Pak Gabriel, contoh isunya gimana? Contoh isu ini kan, misalnya kan untuk di perpustakaan itu Bu, yaitu misalnya membangun minat siswa untuk membaca di perpustakaan itu. Itu kan isunya kan masih bersifat umum. Kemudian kalau yang dari secara khusus, secara jabatan itu mungkin saya begini, jadi membangun minat siswa itu untuk menghafal doa Bapa Kami atau doa-doa yang lain. Jadi mungkin seperti itu Bu. Isu yang diangkat tadi menghafal doa Bapa Kami. Kok langsung menghafal Pak? Kan harus kalimat negatif Pak. Isu itu. Contohnya gimana? Berarti dia belum bisa menghafal Bu ya? Harus membangun gitu Bu. Kan isu Pak. Saya tambahkan sedikit Bu. Oh kurang. Oh iya Bu. Kurangnya minat siswa untuk menghafal atau memahami doa Bapa Kami. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya kurangnya minat siswa membaca di perpustakaan. Ya, yang kedua. Terus yang ketiga? Mungkin yang ketiga, rendahnya nilai mata pelajaran agama Katolik siswa di sekolah. Boleh. Boleh ya. Ya, itu kan Bapak mengidentifikasi kan? Iya. Ya. Tapi untuk isunya yang misalnya kita ambil itu harus berhubungan dengan jabatan kita gitu, bidang kita. Iya. Betul, Pak. Pak Gabriel kayaknya mengalami gangguan itu ya, sinyal ya kali ya. Iya, putus. Ya, putus-putus saya dengarnya. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi boleh, tetapi waktu Bapak menapisnya, Bapak ke yang sesuai dengan tupoksi Bapak. Boleh Bapak waktu mengidentifikasi itu misalnya sarana prasarana, ya kan, perpustakaan, gitu kan, atau sarana prasarana buku-buku, kurangnya buku pendamping agama Katolik misalnya kan. Nah, kurangnya buku pendamping agama Katolik. Bapak identifikasi isu itu nggak apa-apa. Tapi waktu Bapak angkat itu sesuai dengan tupoksi Bapak sebagai guru agama Katolik. Karena kalau penyediaan buku-buku itu adalah yang melakukan itu siapa? Pihak sekolah kan, bukan guru kan. Ya. Bisa dipahami, Pak? Ya, bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya, Dek ya. Ke laporan aktualisasi, Dek. Nah, setelah itu ya kan, Adik nanti setelah
merancang, terus ada evaluasi gitu kan, Dek? Dievaluasikan RA-nya, terus disetujuin gitu kan, dan ditandatangani oleh penguji, coach, dan mentor. Adik kan nanti 30 hari di lokus. Di lokus itu maksudnya di tempat kerjanya adik. Ya kan 1 bulan Dek, di sana. Adik melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah adik rancang. Ya. Nah, setelah itu nanti adik membuat laporan aktualisasinya, Dek. Nah, seperti ini laporan aktualisasi. Misalnya kegiatan 1, nama kegiatannya apa, tanggal pelaksanaannya apa, lampirannya berupa apa. Ya kan? Ada foto, dilampirkan foto, ada notulen dilampirkan. Jadi lampiran-lampiran itu nanti pas adik-adik membuat laporan aktualisasi. Terus adik deskripsikan apa yang adik lakukan itu dengan lengkap. Nah, yang sering salah tuh, Dek, mendeskripsikan pada laporan aktualisasi itu sama dengan rancangan. Beda, Dek. Kalau rancangan itu, adik-adik baru merancang. Saya akan berkonsultasi dengan mentor. Saya akan membuat RPP. Kan begitu. Dengan sungguh-sungguh misalnya. Kan begitu saja. Tapi kalau sudah laporan aktualisasi, adik-adik menjelaskan secara jelas dalam proses pembuatan RPP itu bagaimana, tanggal berapa membuatnya, jam berapa, di mana membuatnya, seperti itu, Dek. Terus isi dari RPP itu apa saja, dijelaskan. Ya, Dek. Nggak ada. Orangnya nggak ada. Nggak ada. Ceplok kayaknya. Ya, jaringan Bu Yuni ya? Atau gimana? Kalian gimana? Nggak ada suara, Pak. Oh ya. Oh tuh, beliau keluar sendiri. Mungkin ditunggu aja sebentar lagi mungkin beliau masuk mobil. Mana ya nanti? Minta tolong host, apakah Bu Yuni ada di main room mungkin? Bisa dicek. Tiba-tiba beliau keluar. Tunggu ya Bapak Ibu ya, mau ngecek ke main room.
Kita sampai di sini tadi ya? Betul nggak? Ya kan? Betul Bapak Ibu, tadi sampai di sini kan? Nah, sampai sini. Iya, Bu. Tulis ya Bapak Ibu. Terus ditentukan juga Bapak Ibu. Nah, kalau nilai-nilai etikanya anekanya itu kan sudah sama dengan rancangan. Ya kan? Rancangan itu sudah sama. Di sini hanya Bapak Ibu menuliskannya saja dengan detail, ya kan? Nah, terus Bapak Ibu juga penguatan terhadap nilai-nilai organisasi. Itu sama dengan tabel RAD. Terus kalau manfaat kegiatan nih yang Adik buat terhadap individu bagaimana, terhadap unit kerja bagaimana, terhadap stakeholder mana di setiap kegiatan. Terus kontribusi terhadap visi misi organisasi itu sama, Dek, dengan tabel kolom 6 di rancangan aktualisasi. Kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai organisasi isinya juga sama pada kolom 7 rancangan aktualisasi. Jadi saya suka bilang copy paste saja gitu kan. Terus buat analisis dampak. Karena adik golongan 3 adik wajib membuat analisis dampak dari kegiatan tersebut terhadap individu, terhadap unit kerja. Terus ada dokumentasi foto kegiatan, terus lampiran eviden yang dilampirkan seperti absensi, notulen, hasil aktualisasi. Ya, jangan lupa Dek, di foto itu, misalnya adik melampirkan foto, di foto itu harus ada kegiatannya, Dek, ada keterangannya di setiap foto. Ya, udah foto itu kegiatan apa, dilaksanakan kapan, tanggal berapa, di mana, jam berapa, seperti itu. Harus detail deh. Nah, ini daftar dari laporan aktualisasi itu sebenarnya sama deh. Adik hanya menambahkan bab baru saja, yaitu laporan aktualisasi. Ya, isinya tadi implementasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi, pelaksanaan kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, jadwal konsultasi dengan mentor, dengan coach, jadwal implementasi kegiatan aktualisasi, penutup, ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Jadi di sini adik menyarankan ke depannya itu bagaimana, ya kan, aktualisasi adik yang adik buat itu, ya. Oke, nanti Dek nota ilmiah penulisan Dek, ya, Arial, ya kan, atau Times New Roman, ya, fontnya 12, spasinya 1,5, dalam tabel atau metrik spasinya 1 Dek, dalam matrik, ya. Kan adik-adik kan sudah menulis skripsi kan, ini sama nih Dek, penulisan di skripsi. Margin kiri 3 cm, margin kanan atas bawah 2,5 cm. Terus daftar pustaka spasinya 1, baris kedua dan seterusnya tab ke dalam. Kertasnya HPS F4. Jadi saya sudah Pak Rijal, tadi saya juga sudah konfirmasi dengan Bu Anita kalau Skado ini pakai F4 ya, sama dengan provinsi ya. Nah, kalau Ketapang itu dia pakai A4 ya. Jadi terus susun lampiran dengan sistematis. Oke. Nah, saat nanti seminar rancangan atau laporan aktualisasi itu akan dibuka oleh coach. Coach-nya akan membuka. Terus ada peserta presentasi 10-15 menit. Terus nanti tanggapan dari mentor yang memberikan penguatan itu 5 menit. Setelah itu penguji dan ditutup lagi oleh coach. Ya, biasanya kan kalau pembukaan oleh coach kan coach bilang Assalamualaikum, selamat pagi gitu kan. Yang terhormat penguji namanya siapa, terus mentor namanya siapa gitu kan. Nanti di depan kita telah hadir adik kita Dewi Ambarwati yang akan memaparkan rancangan aktualisasinya dengan judul, sebutkan judulnya. Waktu Dewi untuk memaparkan rancangan aktualisasinya 10-15 menit. Setelah itu tanggapan atau penguatan oleh mentor, waktunya 5 menit. Setelah itu penguji akan memberikan pertanyaan, saran-saran atau ide-ide kreatif agar rancangan aktualisasi yang dibuat oleh adik kita Dewi Ambarwati dapat jadi lebih baik lagi. Begitu. Setelah itu ditutup oleh coach. Nah, paling seperti itu nanti Dek. Coach-nya itu nanti waktu membuka atau menutup. Nah,
Setelah selesai kan tanya jawab dan sebagainya, coach itu kan akan menutup. Nah, sebelum coach itu menutup, coach itu akan bilang tuh sama peserta, ada yang ingin disampaikan gitu misalnya. Dewi, ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup misalnya. Coach-nya bilang begitu. Nah, Dewi menyampaikan begini, harus ada kita Dek ya etika untuk mengucapkan terima kasih Dek kepada orang-orang yang telah mensupport, yang membantu, memberikan arahan, saran dalam adik-adik membuat rancangan aktualisasi yang ada di situ. Jadi terima kasih kepada coach yang telah membimbing, terima kasih kepada mentor yang telah memberikan arahan, terima kasih kepada penguji yang telah memberikan saran dan masukannya. Itu penutupnya. Terus dah ditutup oleh coach. Ada yang ingin ditanyakan, Dek? Nanti Dek, PPT-nya ini saya berikan ya kan ke kelompok 1. Kelompok 1 itu bimbingannya kebetulan coach-nya kebetulan saya Dek ya. Nanti saya titip ke mereka. Nanti adik nanti dapat dari mereka ya. Atau salah satu ini siapa nih koordinator kelompoknya siapa? Kelompok 3. Saya Bu, Deborah Bu. Deborah. Atau Deborah nanti bisa WA saya. Ya kan? Tahu kan nomor saya? Siap, ya, nanti Deborah WA saya, nanti saya akan kasihkan ini. PPT saya ya, nanti untuk dipelajari. Nanti di-share ke teman-teman ya. Oke, Bu. Ada yang ingin ditanyakan, Dek? Bu, saya lagi, Bu. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Laporan aktualisasi ini kan kita ambil berdasarkan isu yang kita dapatkan dari lingkungan kerja kita Bu. Iya. Nah, kemudian kita mencari solusinya. Nah, bagaimana kalau solusi ini ternyata keberhasilannya pun tidak signifikan? Itu bagaimana Bu? Apa ada laporan kita bisa menjadi gagal atau bagaimana Bu? Tidak ada signifikan. Nah, itu berarti kan kendala, Dek. Kenapa itu tidak terjadi tidak signifikan? Nah, dicari kendalanya itu apa. Itu. Jadi nanti adik-adik bisa sampaikan. Makanya, Dek ya, gini, saya menyarankan, gitu kan, menyarankan adik-adik itu kan sudah belajar tentang agenda-agenda kan. Salah satunya adalah agendanya itu etika publik, ya kan? Dan juga ada agenda 3 yaitu Wall of Government. Dan dalam adik tak sama tuh tadi jawabannya. Dalam adik mengidentifikasi isu, adik itu bertanyalah kepada kepala sekolah, mentor, dan juga guru-guru senior di situ. Begitu juga adik mencari solusinya, ya kan? Bertanya kepada mereka. Kalau misalnya itu adik lakukan, ya kan, itu pasti tidak gagal deh. Bukan gagal ya, maksudnya dampaknya itu pasti akan baik gitu, ya, gitu, ya. Kalau misalnya dampaknya itu tidak ada Ibu, nah itu berarti ada kendala. Apa kendalanya? Dicari. Mungkin medianya yang tidak cocok, metodenya yang tidak cocok, ya kan? Atau misalnya adanya penolakan, ya kan, karena kurangnya sosialisasi. Nah, itu bisa terjadi. Ya, Dek ya. Saya, Dek ya, selaku coach gitu, saya memang menghindari yang namanya judul itu optimalisasi, Dek. Gitu. Karena kalau optimalisasi itu hasilnya kan jadi maksimal kan, Dek? Betul nggak, Dek? Iya kan? Harus maksimal kan? Padahal mungkin di lapangan adik juga punya kendala, waktunya juga singkat. 1 bulan itu kan bukan 1 bulan full adik melaksanakan. Minggu pertama konsultasi dulu, ya kan? Membuat mencari referensi, ya kan, tentang media atau metode, gitu kan. Minggu kedua baru pembuatan, ya kan. Minggu ketiga baru pelaksanaan, gitu kan, Dek? Pelaksanaan pembelajaran. Minggu keempat buat laporan.
Jadi adik ini cuma efektif itu hanya kurang lebih mungkin 1 minggu kan, untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, kalau optimal itu tidak mungkin gitu kan dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Ya, makanya saya tuh biasanya meningkatkan gitu, atau upaya meningkatkan gitu. Kalau optimal itu hasilnya harus maksimal. Ya maksimal waktunya kurang lebih 1 minggu kan ya nggak bisa. Tapi setelah latsar mungkin bisa kan, karena waktunya juga panjang. Betul nggak, Dek? Nah, akhirnya saya lebih bagus itu meningkatkan, Dek. Jadi kalau meningkatkan itu, walaupun meningkatnya itu hasilnya cuma 1%, tapi kan itu ada meningkat. Ya. Nah, adik ya, satu lagi, Dek ya, nanti dalam laporan aktualisasi, adik-adik jangan lupa gini. Kan adik ada soal pre dan post ya, Dek. Apa fungsinya pre dan post itu? Adalah untuk jadi pembanding, Dek. Ini pre, ini post. Adik buat tabelnya, ya kan? Tabel apa? Rekapitulasi, gitu kan? Hasil pre dan post test. Ada nomor, ada nama siswanya, terus nilai pre, gitu kan? Nilai pre, nilai post, disandingkan, Dek, ya kan? Terus nanti ada keterangan. Keterangan itu tercapai KKM atau tidak tercapai KKM, gitu kan? KKM-nya misalnya berapa, Dek? 7 kah atau 7,5? 7,5, Bu. 7,5 misalnya, gitu kan? Kalau nilainya misalnya di bawah 7,5 berarti tidak tercapai KKM. Kan keterangannya begitu. Nah, nanti di bawahnya adik kan ada nilai kan? Nah, itu adik prosentasekan. Nah, dari prosentase itu nanti adik bisa buat tabel pre dan post. Berapa peningkatannya prosentasenya? 20% kah? 30% kah? Seperti itu deh. Jadi buat seperti itu. Jadi sehingga penguji itu jadi tahu adanya peningkatannya itu di mana gitu. Ya. Jadi dipaparkan dengan jelas deh. Ya. Dipaparkan dengan jelas semua rancangan atau laporan aktualisasi adik-adik. Makanya saya itu ya kalau saya itu jadi coach itu dikenal tegas dan detail deh. Kalau tegas ya mungkin itu bawaan ya, karena setiap coach itu kan pasti beda-beda kan, beda stylenya gitu kan. Terus detail itu kenapa saya nganukan detail? Karena pengalaman deh jadi coach ya kan. Penguji maunya seperti apa. Nah, itu yang saya tuangkan tuh secara detail. Nah, memang sebagian besar gitu kan, hampir sebagian besar yang dibimbing saya itu pasti di akhirnya bilang begini, Bu Yuni, dengan Bu Yuni itu saya merasa dibimbing, gitu, ya kan? Terus dengan Bu Yuni itu laporan yang saya buat itu saya bangga. Wah, laporan saya itu bagus, detail segala macam. Nah itu deh. Jadi kata saya gini, kalian itu harus buat bangga diri kalian. Ya, salah satunya adalah membuat laporannya itu bagus, semaksimal mungkin, rapi, gitu kan, detail. Itu ya, Dek ya. Detailnya itu juga apa, Dek? Memudahkan orang untuk membaca, gitu kan? Memudahkan juga nanti untuk penguji, nah, seperti itu. Ya, Dek ya. Ya, alhamdulillah sih selama ini sih pada baik-baik ya, hasil-hasilnya juga baik gitu. Cuman biasanya saya tuh kalau saya tuh selalu menekankan tuh pada identifikasi isu. Isunya itu datanya harus lengkap. Karena kenapa? Karena kan pernah juga kejadian itu bukan bimbingan saya gitu. Itu sampai ganti judul peserta latsarnya. Itu kan pengujinya menganggap itu tidak kuat gitu. Isu yang dia angkat tidak dampaknya besar. Nah itu. Jadi makanya menganalisisnya itu juga harus tepat. Jadi ya. Ada lagi? Saya, Bu. Siapa? Saya Ini Agi. nanti siapa? Agi. Agi. Ini nanti Agi pertanyaan terakhir ya.
Nanti setelah ini nanti bisa konsultasi dengan coach-nya ya. Jadi Dek ikuti coach itu punya gaya masing-masing, punya style masing-masing dalam penulisan, ya kan, gaya penulisan dan bimbingan. Jadi adik ikut saja coach-nya, ya kan. Karena nanti pada saat ujian selain diri adik, yaitu yang membantu adik itu adalah coach dan mentor. Ya. Jadi bina juga hubungan yang baik dengan coach dan mentor, Dek. Jangan sampai ada kejadian ya, Dek, dan itu beberapa kali. Mentornya tuh bilang begini, saya itu sebenarnya nggak setuju loh dengan isu yang diangkatnya. Gitu. Ataupun misalnya mentornya bilang, saya nggak tahu menau. Itu Dek. Itu kode gitu berabe nih, Dek. Berarti ada yang miss waktu saat penulisan. Ya, mungkin peserta itu melangkaui atau tidak berkonsultasi dengan mentornya, gitu ya, atau ada sesuatu dengan mentornya, ya, atau Dek, mentor itu memberikan penguatan itu kan misalnya begini, apa yang dibuat oleh Ibu Deborah itu memang itu yang terjadi di sekolah kami, kan gitu, memberikan penguatan kan, yang terjadi di sekolah kami, memang isu yang diangkat oleh Bu Deborah itu merupakan permasalahan, dan dengan Bu Deborah mengangkat isu tersebut, ya kan, dalam rancangan aktualisasinya, saya berharap itu bisa segera teratasi. Kan begitu, ya kan, harusnya mentor. Tapi jangan mentor itu malah jadi penguji. Nah, itu harus disampaikan juga dengan mentornya itu, Dek, ya. Tugas dia itu adalah memberi penguatan, bukan penguji. Misalnya malah bilang gini, Ibu Deborah, coba buka halaman 23 itu, Bu, di rancangan aktualisasi Ibu, misalnya gitu kan. Saya tidak setuju nih, Bu, dengan gitu. Nah, jangan sampai mentornya begitu, Dek. Makanya rancangan aktualisasi yang Adik buat itu juga, Adik juga kirim filenya itu ke mentor. Ini loh yang saya buat, bukan hanya ke coach. Ya, Dek, ya. Pak Agi, apa Pak yang mau ditanyakan? Baik, Bu, mengenai gagasan pemecahan isu, ya. Selain menggunakan media pembelajaran misalnya tadi ataupun metode, apakah boleh melakukan kolaborasi, Bu? Misalnya menggunakan strategi pembelajaran dan media, gitu. Karena banyak yang seperti itu. Boleh, Bu, ya? Ya, banyak yang seperti itu, Dek. Banyak mereka yang berkolaborasi gitu. Ada media, ada metode. Gitu. Itu malah lebih bagus, Dek. Tidak hanya media saja, tidak hanya metode saja. Ya. Oke. Iya, sama-sama. Begitu ya, Dek, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, dan Bapak Ibu setidaknya sedikit banyaknya paham tentang menulis rancangan aktualisasi. Untuk selanjutnya nanti bisa berkonsultasi dengan Pak Robert, ya kan, baik media dari dari grup, ya kan, bisa misalnya kalau beliau berkenan dengan daring, di telepon atau sebagainya. Tapi permisi dulu, ya kan, ditanya dulu beliau senggang atau tidak waktunya, gitu kan. Apalagi sekarang ini Pak Robert lagi juga masuk tim kan, Dek, untuk pemilihan sekda provinsi kan, Dek. Nah, jadi beliau juga waktunya juga sibuk, gitu kan. Jadi pansel ya istilahnya, panitia seleksi. Jadi beliau juga waktunya sibuk. Jadi adik-adik bisa by WA, ya kan. Tapi Pak Robert itu orangnya baik, Dek, ya. Karena duduknya tuh pas sebelah meja saya tuh di ruang WI gitu kan. Kita kan WI ada 18 orang itu, Dek, satu ruangan besar gitu kan. Jadi hubungan kita tuh semua baik gitu kan. Nah, kebetulan Pak Robert itu pas duduknya di samping saya. Sering kami juga diskusi gitu dengan beliau, dan beliau orangnya baik gitu. Baik dan pintar menurut saya, ya kan. Oke, mungkin itu, Dek, dari saya, ya. Saya mohon pamit, ya. Semoga nanti bermanfaat. Oke, sebelum pamit kita selamat pagi.
Pagi. Pagi. Luar biasa. Luar Tetap biasa. semangat. Oke. Pokoknya biarpun siang, pagi terus ya, Dek. Biar tetap semangat ya. Jaga kesehatan, Dek. Sukses. Ya, Bu. Ya, semoga nanti jadi guru-guru yang hebat. Oke, saya tutup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Terima kasih Bu, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya pamit, Pak. Ya, Bu. Oke, Pak Faisal, saya pamit ya. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu ya. Sama-sama, Bapak. Terima kasih juga sudah ada di ruang ini, Pak, di ruang ini dari tadi. Oke, Pak. Saya pamit, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih, Pak. Siap, Pak. Semangat, Pak. Semangat tapi pusing, Pak. Semangat. Jangan lupa tadi Bu Dibora, silahkan chat ibunya kan untuk materi PPT-nya. Dari Bu Yuni. Bu Ya, Dibora ya. Nah, mungkin kita mau mereview sedikit aja nih tadi penyampaian dari Ibu. Ada beberapa yang jadi catatan saya. Yang pertama tadi dalam melakukan identifikasi Bapak Ibu diharapkan melibatkan mentor atau guru senior ya, kepala sekolah atau guru yang lebih senior. Coach sudah pastilah, coach sudah pasti. Untuk mengidentifikasi maksudnya gini mungkin, karena mungkin nanti ini bakal terjadi agak kesulitan juga dalam menentukan isu atau identifikasi isu, karena Bapak Ibu kan mentornya di Dinas Pendidikan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, nanti menurut saya tuh agak Bapak Ibu diharapkan bisa lebih komunikasi lagi dengan mentor. Pertama begini, untuk menentukan isu perlu orang yang lebih senior atau bahkan kepala sekolah lah kalau untuk di sekolah ya, yang lebih tahu tentang kondisi lingkungan di sekolahnya. Sedangkan untuk ujian nanti kan mentor yang berperan di sana untuk melakukan bukan pembimbingan lagi dalam ujian tuh nanti. Mungkin lebih ke arah support system ya. Kalau mentor tuh dia lebih ke arah support ya. Jadi nanti komunikasi ibu itu dua arah, misalnya untuk menentukan isunya tuh Bapak Ibu boleh bertanya kepada kepala sekolah atau guru senior di sekolahnya, tapi tetap disampaikan ke mentor dalam artian biar nggak ada miss Bapak Ibu. Di sini kan untuk tadi pendapat yang disampaikan di ini, identifikasi melibatkan mentor, guru senior, coach, terus berdasarkan data, observasi, wawancara, dan bukti foto. Jadi Bapak Ibu boleh wawancara beberapa guru kan yang senior di sekolah untuk menentukan isu. Terus tadi ada juga Bapak Ferry ya, bertanya ya. Kalau misalnya pendapat saya ya Pak, kalau untuk yang nilainya sama itu hampir nggak mungkin. Karena gini, dalam mengidentifikasi isu itu kan kita melakukan wawancara pertama. Wawancara itu nggak mesti harus satu orang Pak, bisa 1, 2 orang, 3 orang. Nanti Bapak kumpulkan tuh hasil wawancaranya dan nggak mungkin sama, prioritas pasti ada kan. Di antara berbagai isu pasti ada yang prioritas kan. Tuh. Terus masuk ke tadi kan unit kerja, terus identifikasi isu tuh didapatkan dari tabel APKL. Isu yang diangkat didapatkan dari tabel USG tadi. Gagasan pemecahan isunya itu diambil dari kalimat positif dari isu yang diangkat. Jadi isu yang diangkat apa? Kalimat positifnya. Bahasa simpelnya itu adalah solusi ya, solusi dari isu yang diangkat ya. Itu gagasan. Masuk ke tabel kegiatan. Nah,
Untuk tabel kegiatan tadi Ibu Yuni, kalau pendapat dari Ibu Yuni, nggak tahu kalau Pak Robert ya, nanti mungkin dikonsultasikan aja. Kalau dari Ibu Yuni, kegiatan itu setiap kegiatan masuknya kemana? Contoh misalnya kalau berkoordinasi itu kan rata-rata biasanya koordinasi itu masuknya ke WOG ya, World of Government itu biasanya. Kalau koordinasi, terus masuk ke tahapan-tahapannya. Kalau Bu Yuni, dia mintanya 5 dalam artian semua tahapan kegiatan, misalnya koordinasi ada 5 tahapan dalam koordinasi itu kan. 5-5-nya dia minta tuh ada akuntabilitas, mencantumkan nilai aneka. Aneka, itu kalau Bu Yuni. Nanti kalau Pak Robert, mungkin silahkan konsultasikan dengan beliau gimana selanjutnya kan. Terus setelah apa lagi dia? Ada format jadwal pelaksanaan aktualisasi tadi kan ada. Mungkin nanti dilihat aja lagi dari PPT-nya. Terus ada format pembimbingan dengan coach. Nah, untuk tadi pertanyaan Pak Peri ya, untuk mentor saya rasa bisa lah para ke dinas pendidikan. Kalau misalnya nggak bisa setiap saat, bisa ditampung aja dalam artian misalnya dalam seminggu ada 5 kan, Bapak melakukan konsultasi melalui WA, nanti dikumpulkan aja. Waktu sekali datang silakan tanda tangan gitu para dari mentor. Ini usah yang setiap saat tanda tangan gitu. Tapi kalau dengan coach Pak, kalau coach kan ada di Pontianak tuh. Ya, kalau coach nanti kan coach datang juga waktu kelas sekali. Kalau enggak bukti foto, bukti screenshot, pakai bukti screenshot WA atau gimana gitu. Kalau parapnya sih nanti omongkan lah sama coachnya gimana kan. Kalau mentor sih saya rasa clear. Terus untuk penulisan latar belakang tadi ada juga tersirat Bu Yuni bilang pakai Perlan yang tahun 2021 ya. Untuk yang latar belakang. Terus untuk penulisan nilai-nilai dasar jangan maksudnya kalau mau kopas boleh tapi pintar-pintar lah. Jangan plagiat, dalam artian kalau plagiat itu terbukti plagiat kan bisa dilakukan evaluasi atau pembatalan laporannya kan sayang. Boleh kopas tapi agak sedikit dinilah menurut saya gitu. Terus selanjutnya habis itu kan masuk ke laporan aktualisasi, perbedaannya hanya pada dia bertambah bab baru ya, laporan aktualisasi. Kertasnya tadi F4. Untuk laporan aktualisasi perbedaannya dengan rancangan tadi, saya hanya mereview dari Yuni kata beliau kan, perbedaannya hanya kalau sudah masuk ke laporan itu sudah sistemnya deskripsi ya, maksudnya kegiatannya berjalan, kita mendeskripsikannya dalam laporan. Kalau rancangan itu tadi yang akan, berarti bisa kita bahasakan sebagai perencanaan lah. Saya rasa begitu review sedikit kelas kita hari ini. Untuk kegiatan dalam kelas sudah bagus, kondusif, nggak ada lagi gangguan yang lain. Menurut saya sih tidak ada kendala juga. Menurut saya sudah bagus. Sisanya tinggal Bapak Ibu aja lagi tetap semangat menjalani laksar ini. Mungkin kalau tetap berbagi maksud dalam artian kita tetap berbagi hal-hal positif, jangan ada yang menebarkan aura-aura negatif lah. Yang penting tetap senyum kata Bu Yuni tadi kan, jangan ada yang cemberut, tetap jaga kekompakan, saling semangat. Saya rasa itu aja penyampaian singkat dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Kira-kira ada kendala masih pusing? Saran saya kalau masih pusing gini, tadi kan sudah Bu Yuni juga menekankan untuk konsultasi dengan coach itu tidak mesti harus di jam yang ditentukan oleh panitia atau penyelenggara. Nanti Bapak Ibu bisa atur jadwal yang kira-kira coba hubungi dulu Pak Robert kan. Apalagi tadi ada sedikit ibaratnya tuh bocoran, Pak Robert juga sibuk, beliau menjadi panitia pelantikan sekda kan, seleksi sekda. Jadi menurut saya ada baiknya mulai dari sekarang coba hubungi Pak Robert. Kapan Bapak ada waktu luang selain luar jam perkuliahan? Karena hal ini nih lumayan
lumayan kadang menyita waktu, dalam artian kalau cuma pertemuan sekali 2 kali itu nggak bakal enak, memang pusing. Jadi menurut saya memang harus ada sering komunikasi lah. Nanti mungkin Ibu Deborah coba chat Pak Robert kapan ada waktu luang, bisa lakukan Zoom sendiri lah, Zoom atau WA serah. Kalau menurut saya sih bolehlah bikin Zoom sendiri kan, biar lebih enak. Entah siapa jadi hostnya, nggak mesti harus kominfo, bisa dari kalian bisa. Kalau masih pusing sih begitu saran saya. Pelan-pelan aja. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat karena bahasa kita itu hal ini sudah dilalui beberapa generasi. Jadi nanti pasti berlalu. Yang penting semangat. Mana Bapak Ibu? Sudah clear saya rasa ya? Kalau begitu, saya akhiri. Gimana Pak Rudin? Ada yang mau ditambahkan? Ada Bapak Rudin. Oke, kalau nggak ada lagi, kita cukupkan sampai ini. Gimana Bapak Rudin? Ini apa 1 di 2 kelompok ini pada tegang wajahnya nih. Mereka lagi berpikir Pak. Berpikir tentang. Aduh. Deborah, semangat Deborah. Semangat Pak. Pagi. Terus nanti nanti ada yang menghadap itu nanti siang ya, bilang mereka. Udah pada bab berapa nih? Udah ada rancangan? Atau belum sama sekali? Belum sama sekali. Belum. Masih di awang-awang. Belum sama sekali Pak. Masih dalam tahap memikirkan. Baru tulis disusun oleh Pak. Setidaknya nanti masuk ke agenda 4 habituasi di Kucing RH itu udah masuk lah barang bu ya. Bagi yang RH tadi itu ada yang fotokopian punya teman seperti itulah SOP penulisannya ya. Halo. Ya, Pak, siap. Halo Pak. Ya Pak.